baik, Anda pulang nanti pusing. Aduh, bisa nggak saya lakukan langkah-langkah yang yang harus sampaikan. Nah, jadi saya datang bawa kabar baik. Amin. Ada satu cerita supaya Anda nggak terlalu tegang dulu. Ada kabar baik dan kabar buruk untuk seorang penjahat. Satu cerita begini, pengacara memberitahu tersangka, saya punya kabar baik dan kabar buruk. Nah, kalau Anda punya kabar baik dan kabar buruk, mana yang Anda ingin dengarkan dulu? Hah? Ada kabar baik, ada kabar buruk, ya kan? Tentunya kita, kabar buruk aja dulu deh Pak, ya kan? Oke. Hah? Dua-duanya ya? Iya, tapi yang mana dulu yang mau didengar? Nah, penjahat ini berkata, kabar baik dulu aja. Jadi berita buruknya begini, kata si pengacara kepada si penjahat. Berita buruknya adalah darahmu ada di seluruh penjuru TKP. Dan tes DNA membuktikan bahwa kamu yang melakukannya. Wah. Terus kata penjahatnya, apa kabar baiknya? Kabar baiknya, kolesterolmu 130. Boleh Anda makan apa saja. Jadi tes darah ternyata DNA-nya cocok sebagai pelaku, tetapi kolesterolnya cukup rendah ya, 130 ya. Ada yang 200 lebih. Stop makan yang seafood ya dan daging-daging. Baik, hari ini saya kembali lagi membawakan kabar baik. Oh, belum yang muncul ya. Oke, baik. Kenyataan hidup seringkali berbeda dengan firman Tuhan. Sering gak sih saudara merasakan bahwa loh, firman Tuhan berkata aku sehat misalnya ya, kok aku sakit-sakitan? Firman Tuhan berkata aku diberkati, kok hidupku susah? Ini kenyataan hidup. Tapi apa yang saya mau sampaikan, kenyataan hidup tidak akan merubah firman Tuhan, tapi firman Tuhan akan merubah kenyataan hidupmu. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu saya akan membawakan dua cerita yang merupakan gambaran apa yang saya mau sampaikan, bahwa loh, kenapa kenyataan hidup saya berbeda dengan firman Tuhan sih? Apakah firman Tuhan itu suatu kebohongan? No, enggak. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Tetapi sudut pandang Tuhan dengan kita itu yang berbeda. Nah, makanya kita belajar dari dua cerita ini. Mari Bapak Ibu, saya undang istri saya untuk membaca kitab dari Markus. Anda buka dulu Markus 2 ya. Markus 2 ayat 1 sampai 12 ya. Coba istri saya kesini pakai mic ya. Anda simak baik-baik ya, karena ini ada beberapa poin yang saya akan sampaikan di mana sudut pandangnya, prioritasnya Tuhan berbeda dengan kita. Sehingga akhirnya kita merasa ini loh ternyata kabar baiknya. Tetapi kalau Anda tidak nangkap dua cerita ini, Anda selalu dirongrong oleh fokusmu kepada masalah. Dan masalah selalu ada selagi Anda bernafas. Ya, selagi Anda hidup pasti ada masalah. Yang setuju katakan amin. Oleh sebab itu, hari ini saya akan bawakan bahwa pujian tadi berkata rancangan Tuhan terbaik. Bukan rancangan kita yang terbaik, tapi rancangan Tuhan yang terbaik. Oleh karena itu, simak baik-baik dua cerita ini. Markus 2, kemudian nanti ke Matius 11, dua cerita yang berbeda, tetapi akan menjadi satu rangkaian firman Tuhan yang akan merupakan kabar baik buat setiap kita. Baik, Markus 2. Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang.
Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Nah, Bapak Ibu, ini diingat dulu ya ayat ini. "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk-duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu?" Nah, ini yang kedua yang Bapak Ibu ingat ya. Manakah lebih mudah? Mengatakan kepada orang lumpuh ini, "Dosamu sudah diampuni," atau mengatakan, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan"? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, nah Bapak Ibu catat lagi yang ketiga ya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Amin. Ini cerita happy ending ya. Slide-nya nggak bisa, nggak apa-apa ya. Cerita ini merupakan cerita happy ending. Semuanya juga pengen begitu ya. Oh sakit, Tuhan sembuhkan. Seperti itu ya. Nah, cerita yang kedua berbeda. Cerita kedua di Matius 11. Matius pasal 11 ayat 2 sampai 6. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Nah, ini Bapak Ibu diingat ya, di garis bawahi, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Amin. Amin. Ya, silakan duduk istriku. Terima kasih. Puji Tuhan. Jadi ada dua cerita yang bertolak belakang. Satu happy ending, yang sakit lumpuh disembuhkan. Tetapi Yohanes Pembaptis, seorang yang begitu luar biasa, ternyata tidak ditolong sama Tuhan tuh. Akhirnya dia masuk penjara dan dipenggal kepalanya. Nah, seringkali begini, kita ingin pemberian terbaik sesuai dengan kebutuhan kita. Sekali lagi ya, kita ingin pemberian terbaik disesuaikan dengan kebutuhan yang kita benar inginkan. Betul nggak? Ya, contoh ya, misalnya tadi keyboardnya siapa namanya? Jaya misalnya di rumah nggak ada keyboard, kemudian saya berikan yang piano, yang Yamaha tuh, piano itu yang Grand Yamaha. Nah dia pemain, dia suka sekali main keyboard. Waktu saya berikan itu, sesuai nggak? Nggak sesuai. Sesuainya apa, maunya apa? Keyboard. Iya. Saya berikan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan hati dia. Padahal piano, grand piano itu mahal nggak? Mahal. Tapi tidak sesuai kan dengan permintaan dia atau yang diinginkan. Tetapi kalau saya kasih yang Yamaha ini jauh lebih canggih, senang nggak dia? Jaya senang nggak? Senang. Nah, berarti sesuatu yang kita inginkan itu kalau diberikan oleh seseorang atau siapapun itu dan cocok, wow, kita bisa merasa senang sekali, betul nggak? Ya. Nah, tadi Anda sudah mendengar cerita tentang si lumpuh. Dia
dibawa oleh keempat temannya, jebol atas begini karena Yesus lagi mengajar firman Tuhan, jebol. Waktu dia datang ditaruh di tengah-tengahnya Tuhan Yesus berkata apa? Tadi ada garis bawah tadi istri saya baca itu. Yang pertama dia bilang apa? Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Apa hubungannya sakit lumpuh dengan dosa? Ini ada pernyataannya begini. Quote-nya, ketika kita datang kepada Yesus, Yesus tidak akan memberikan kita apa yang kita pikir kita butuhkan. Tetapi, catat baik-baik, Dia, Yesus, akan memberikan kita apa yang kita benar-benar butuhkan. Amin. Orang lumpuh ini, dia ingin apa sih? Sembuh. Tuhan, aku ingin sembuh. Seandainya aku bisa berjalan, aku tidak lumpuh, aku bisa bekerja, dan karyaku bisa naik, aku menjadi orang yang sukses. Betul? Bukankah semua kita ingin seperti itu? Jika Tuhan, jika aku bisa, kalau kuliah, bisa masuk sekolah yang bagus, masa depanku pasti cerah. Jika apalagi? Jika aku punya financial breakthrough, katakanlah seperti itu, aku bisa menolong gereja, aku bisa menolong banyak orang, bisa menolong orang miskin. Jika, bukankah kita seperti itu nyata dalam hidup kita? Kita ingin sesuatu yang kita inginkan, tetapi kalau kita simak baik-baik, fokus kita lebih ke arah materi. Betul? Lebih ke arah materi. Tetapi Yesus datang bukan untuk itu. Kalau Dia datang untuk itu, Yesus datang bukan sebagai juru selamat. Dia datang sebagai bankir yang hebat untuk membuat Anda menjadi kaya. Kita lihat, bukan itu inti kekristenan, Bapak Ibu. Kalau itu, orang terkaya di Indonesia harusnya orang Kristen. Tidak, bukan orang Kristen yang terkaya di Indonesia. Orang yang sehat, enggak Kristen juga dia lebih sehat daripada Anda mungkin. Kalau cek kolesterol, cek gula darah, ya kan? Cek asam urat, yang lain sehat-sehat, umur panjang di dalam dunia. Bukan orang Kristen, orang Jepang loh. Dia nggak kenal Tuhan. Jadi inti kedatangan Yesus bukan itu. Makanya orang lumpuh itu, Tuhan tahu dia, Tuhan ingin kelumpuhan rohani dipulihkan lebih dulu dibandingkan kelumpuhan jasmani. Yes, amin. Jadi makanya Yesus berkata, hai anakku, dosamu telah diampuni. Temannya bilang, wah salah nih, bukan disembuhkan malah dosanya diampuni. Orang yang lumpuh datang itu cuma ingin menganggap Yesus sebagai pembuat mujizat. Apakah Anda dan saya hanya ingin Yesus sebagai pembuat mujizat? Tapi Yesus lebih, bukan saja aku pembuat mujizat. Aku ingin Engkau jadikan aku sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Amin. Bukan pembuat mujizat. Sehingga cara pandang Yesus berbeda dengan kita. Kita ingin kebutuhan mendesak kita itu yang dipuaskan dulu. Betul? Tapi Yesus cara pandangnya beda. Tetapi kebutuhan terbesarmu itu yang aku puaskan.
Akhirnya yang di garis bawah tadi yang dibaca itu, istri saya itu berkata, mana lebih mudah berkata, dosamu diampuni, atau orang lumpuh itu bangun, angkat tilammu dan berjalan. Nah, menurut Anda Jaya, mana lebih mudah berkata dosamu diampuni, atau berkata, hai lumpuh, angkat tilammu dan berjalan? Ayo Jaya, mana lebih mudah? Kalau Jaya, dosamu diampuni. Saya juga demikian. Saya akan berkata dosamu diampuni, dibandingkan hai orang lumpuh, berjalanlah. Ternyata gak berjalan. Ternyata saya gak punya kuasa apa-apa. Tapi kalau ada saya bilang dosamu sudah diampuni, gak terasa kan? Udah atau belum ya? Tapi kalau lumpuh gak berjalan, mana kuasanya? Betul? Jadi Jaya benar ya? Sepakat dengan saya ya? Sepakat gak? Kalau Anda di depan saya, Anda sebagai hamba Tuhan lebih gampang bicara bagaimana? Betul? Sepakat dulu sampai di sini kita? Dosamu sudah diampuni dibandingkan hai lumpuh, berjalan dan bangkitlah. Betul? Sama ya? Sepakat ya? Kalau udah sepakat udah gampang. Ini cara pandang kita. Pada cara pandang Tuhan nanti akan saya jelaskan di akhir khotbah. Beda. Gak semudah itu Bapak Ibu. Nah, kita kembali cerita ini happy ending. Makanya dia katakan waktu setelah dia bilang, hai anakku, dosamu telah diampuni. Ternyata kebutuhan terbesar kita adalah dosa kita diampuni. Amen. Lihat baru sekarang kejadian hari-hari ini yang si Mario, Anda tahu kan ceritanya? Tahu ya Mario? Mahfud MD berkata, pelanggaran pidana tidak ada maafnya dan tidak ada damainya. Camkan baik-baik, kalau perdata ada, tapi kalau pelanggaran pidana tidak ada kata damai dan tidak ada kata maaf. Itu harus dihukum. Pelanggaran itu harus dihukum. Nah, hidup Anda dan saya itu seperti itu. Pelanggaran kita kepada Tuhan, gak ada kata maaf dan damai. Harus kita dihukum. Tetapi ibaratnya begini, anak kita yang nakal datang mabuk-mabukan, pulangnya tengah malam, ibunya berkata, nak, kamu salah, kamu tidur di luar, itu hukumannya. Tapi sang ayah berkata, nak, kamu memang salah, kata ibu, kamu memang harus dihukum, tapi nak, kamu masuk ke dalam tidur, aku yang gantikan engkau, tidur di luar. Itu yang Bapak di surga kita lakukan. Wow. Kita bersalah, dipidana yang sekarang aja tidak ada kata maaf dan didamaikan, harus dihukum. Kita ini dosa itu ibaratnya kita itu mau menempatkan diri seperti Tuhan. Betul? Ada yang berkata kan seperti itu. Dia mau menempatkan diri seperti Allah. Dosa. Tetapi Tuhan Bapa kita di surga yang dari Allah mau jadi manusia, gantiin Anda dan saya. Wow. Ini merupakan kabar baik. Oh, sebab itu Bapak Ibu, kebutuhan terbesar kita sebenarnya diampuni dulu. Bukan masalah yang seperti sakit, penyakit, kaya. Bukan itu Bapak Ibu. Contoh lah ya, contoh. Saya sudah alami, mungkin juga Bapak Ibu sudah alami. Siapa yang punya anak cuma satu? Ibu punya cuma anak satu? Tunggal ya? Ini satu-satunya. Tentunya biasanya ya rata-rata tuh punya anak tuh susah ya Bu ya. Susah sekali. Tapi waktu punya anak satu,
Kabar baik ya? Nah itu dia kabar baik. Kabar baik, ada punya anak. Tapi setelah itu udah gak bisa melahirkan lagi. Betul ya Bu ya? Tinggal satu-satunya. Seneng gak? Setelah sudah senang, takut kehilangan gak Bu? Ini manusia. Siapa yang punya mobil satu? Mbak Ibu punya mobil satu? Punya mobil? Belum punya mobil? Ya saya doakan ya. Hah? Kabar baiknya nanti Anda dapat mobil itu kabar baik. Amin. Ya, kabar baik itu. Apa Bu? Waktunya Tuhan. Tapi percayalah Bapak Ibu, Anda merasa pingin sekali dapat mobil. Iya, nanti suatu saat kalau Tuhan kasih mobil. Dan percaya, hatimu pasti takut kehilangan mobil itu. Jadi buat apa? Orang yang kaya itu takut nggak? Takut uangnya mau disimpan di mana, betul nggak? Jadi ini loh yang Tuhan mau pulihkan dosa ini. Kalau tidak, kita tidak pernah puas-puas. Pengen punya anak, dapat anak, tapi takut kehilangan anak setelah itu. Pengen dapat mobil, setelah dapat mobil gembira, setelah dapat mobil, aduh, diasuransikan dulu. Nggak boleh gores. Ada yang gores, marahnya luar biasa. Betul nggak? Nggak punya motor, pengen dapat mobil, puji Tuhan, terima kasih. Sampai dia bawa itu ada trotoar, ada itu, nggak berani dia terabas, dia turun, saking sayangnya tuh. Sayang, ya bayangkan, lihat, ada orang seperti itu. Hujan, mobil baru beli, sayang, nggak usah ke gereja lah, daripada kotor. Itu yang Tuhan mau bongkar hati kita. Kalau tidak dikasih sesuatu, itu menjadi berhala kita. Coba anak satu-satunya itu bisa jadi berhala, Bu. Sayang, manja. Nah, Tuhan mau ubahkan hati kita ini loh. Makanya cara pandang kita dengan cara pandang Tuhan berbeda. Bukan berbeda firman Tuhan. Aku diberkati kenapa seperti ini? Ini Tuhan yang mau bongkar. Nah, cerita kedua si Yohanes. Yohanes Pembaptis adalah sepupunya Yesus. Dia lebih tua 6 bulan. Dia berkata, firman Tuhannya itu, dia masuk penjara. Siapa Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis dia di padang gurun yang dia nasir Allah. Dia tinggal di padang gurun. Dia makanannya belalang dan madu. Dia tidak sentuh anggur. Dia adalah nasir Allah. Sehingga Yohanes Pembaptis ini adalah orang yang sangat rohani, betul nggak? Dia kayak pendeta yang wah, luar biasa lah, rohani sekali dia. Bahkan dia berkorban cuma satu kalimat, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Banyak orang bertobat, banyak ikut, padahal korbannya seperti itu. Saya khotbah 1 jam belum tentu ada bertobat. Lama itu. Lihat tuh, bertobat dia itu mati. Belum tentu. Yuk harus diurapi oleh Tuhan. Bertobatlah. Baterai habis ya? Bertobat. Dia katakan bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Banyak orang bertobat Bapak Ibu. Tapi dia masuk penjara masalahnya. Dan timbul keraguan dia. Dia berkata begini. Dia berkata apa ya? Apakah engkau ya? Aku harus tunggu atau orang lain? Jadi dia ragu akan Yesus karena dia tuh tugasnya udah jelas, nasir Allah kan. Tugas dia itu khusus diperintahkan oleh Tuhan,
mempersiapkan jalan buat Tuhan. Nah, Yesusnya udah lahir nih, mempersiapkan jalan buat Tuhan. Yesus udah lahir. Nah, tapi dia merasa ini kok nggak pas ya? Dia pinginnya apa? Kalau orang masuk penjara, ingin dibebaskan. Katanya Tuhan datang sebagai raja di atas segala raja. Yang dia inginkan itu Yesus sebagai penguasa. Waktu itu kan mereka dijajah oleh Romawi. Dia pingin itu. Yohanes itu pingin, wah ini raja di atas segala raja nih. Hal duniawi lagi kembali kan, material. Terus kemudian aku ditolong dong, dilepaskan dari penjara dong. Betul nggak? Atau jangan-jangan ini bukan Mesias nih yang saya tunggu. Kalau saya lihat cara hidupnya Yesus, kayaknya dia bukan ya. Dari mana dia bisa berpikir seperti itu? Dia minum anggur nggak? Padahal Yesus membuat mujizat pertama di perkawinan Kana. Apa? Air menjadi apa? Nah, coba. Kalau Anda sebagai Yohanes, aku aja nggak boleh, hukum Taurat itu berkata aku nggak boleh minum anggur. Ini Mesias datang, air dijadikan anggur, kasih orang minum. Terus kemudian teman-temannya itu pemungut cukai, ya, wanita-wanita yang tidak baik. Kalau biasa pendeta-pendeta kan bergaul sama pendeta-pendeta yang besar gitu ya, Pak ya. Mana ada bergaul dengan pemungut cukai apa segala. Ini teman-teman yang pemungut cukai, benar nggak nih? Benar nggak nih Yesus sebagai Mesias ya? Jadi timbul sebagai keraguan. Bukankah dalam hidup Anda dan saya, dalam perjalanan iman Anda seringkali ragu akan janji Tuhan? Gak ada yang ngaku, apakah saya doang yang ragu ya? Anda semua hebat-hebat imannya ya. Nah, tetapi di sini Yesus berkata kepada orang lain. Jadi dia berkata, ini benar gak sih Mesias ini? Dia perintahkan murid-muridnya. Sebab ini, waktu dia membaptis, dia itu banyak murid-muridnya. Tapi sewaktu Yesus dalam melayani, murid-muridnya pindah kepada Yesus. Bisa bayangkan ya? Pak Jerry khotbah di sini, ya kan? Bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat, sudah banyak nih. Kemudian saya pulang, kalian semua pada ikut saya. Gimana rasanya ini? Benar gak ini orang nih? Benar gak? Ya seperti itu, Yesus ini benar gak sih ini? Kok murid-muridku semua pindah kepada dia? Nah, ada murid yang setia nih. Coba ya kamu tolong tanya kepada Yesus, apakah harus dia yang aku tunggu, atau memang udah harus masih ada orang lain lagi? Tapi Yesus berkata, orang lumpuh berjalan, orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan. Jangan kecewa, jangan menolak aku, kata Yesus. Kan betul nggak? Dan dia nangkap, oh iya, ini adalah Mesias. Aku tidak akan ragu lagi. Sehingga di saat itu dia pun hati dia tenang, damai, dan dia mengalami eksekusi kepalanya di. Jadi Bapak Ibu, Anda tahu tragis gak? Tragis. Seakan-akan Tuhan tolong gak? Tuhan gak tolong. Tetapi rancangan Tuhan selalu yang terbaik. Kita sulit memahami kok rancangan Tuhan terbaik buat dia. Karena setiap hidup Anda dan saya punya panggilan yang berbeda-beda. Yohanes Pembaptis panggilannya apa? Mempersiapkan jalan Tuhan. Yesus sudah lahir. Tugasnya selesai gak? Selesai. Tugas sudah selesai. Pulang ke rumah Bapa di surga. Jadi hidup Anda dan saya, kematian kita, nanti kita sudah selesai. Kalau Anda hari ini diberikan nafas hidup, ada tujuan ilahi. Ada tujuan ilahi. Kalau nggak ada, kita selesai, pulang ke rumah Bapa di surga. Nah, kita buka di Matius.
Tadi Matius 2 ya. Matius berapa tadi? 11 ya? Oke, Matius 11. Matius 11 ayat yang ke 11. Ini Yesus yang berkata. Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya, Matius 11, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Yesus ini yang berkata nih. Jadi penilaian Yesus, bukan penilaian orang. Penilaian Yesus kepada Yohanes berkata begini, sesungguhnya di antara mereka ini adalah para nabi. Para nabi yang dilahirkan oleh perempuan ya, jelas ya. Bukan laki-laki. Sekarang ada laki-laki melahirkan. Itu transgender Bapak Ibu ya. Jadi gak usah heran, itu transgender Bapak Ibu. Gak mungkin laki-laki bisa melahirkan. Jadi transgender. Ini perempuan. Yang penting dilahirkan oleh perempuan. Dia katakan apa Yesus? Tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Berarti Yohanes Pembaptis lebih besar daripada seluruh nabi yang ada dalam perjanjian lama. Kita bandingkan ya dengan perjanjian lama, nabi yang hebat siapa? Musa. Musa, dia begitu hebat, jemaatnya berapa? 2 juta. Waktu dia jalan di padang gurun, waktu dia siang, ada tiang awan. Tiang awan itu menutupi mereka supaya tidak panas. Waktu malam di padang gurun dingin, tiang awan itu bisa berubah jadi tiang api supaya hangat mereka. Hebat gak Musa? Dia membawa Israel keluar dari perbudakan Mesir dengan tongkatnya. Laut terbelah menjadi 2. Wow, hebat gak Musa? Hebat. Tapi Yesus berkata, Yohanes Pembaptis lebih besar daripada Musa. Kok bisa? Ini cara pandang dunia kan berbeda kan? Musa dong jauh lebih hebat. Apa Yohanes Pembaptis? Baptisnya cuma 1 kalimat, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Anda kalau ada hamba Tuhan yang datang, ataupun saya nanti, siapa yang mau diurapi dengan pengurapan Musa, membelah laut, membelah masa lalu? Yang mau? Pasti mau. Urapan Musa mau? Musa mau. Siapa lagi? Elia. Elia bisa membangkitkan orang mati. Musa enggak. Hebat. Melawan 450 para pendeta, para dewa Baal. Habis mereka dihabisi oleh Elia semua. Elia berdoa. Tidak hujan 3,5 tahun. Sekarang hujan, ini doa Elia ya. Hujan terus. Hujan terus. 3,5 tahun Elia berdoa tidak turun hujan loh. Setelah itu hujan turun. Sampai hari ini turun. Hebat gak Elia? Makanya sering-sering kalau di gereja saya dulu juga begitu. Siapa mau urapan Elia? 2 kali lipat. Double portion. Mau urapan Elia? Maju, saya juga paling depan maju urapan Elia. Tapi coba, kalau Anda KKR di mana-mana, tidak ada yang suruh altar call urapan Yohanes Pembaptis. Kenapa? Saya selama keliling kemana-mana nggak ada tuh. Siapa yang mau urapan Yohanes Pembaptis? Nggak ada. Hah? Ya, jangan ada ya. Saya nggak pernah ketemu si KKR urapan double portion Elia. Siapa yang mau? Ayo maju cepat. Ya kan? Terima ya kan? Urapannya itu. Urapan Musa. Urapan Yohanes Pembaptis nggak pernah saya alami. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Nggak ada urapan Yohanes Pembaptis. Tetapi lihat, penilaian manusia beda nggak dengan penilaian dengan Tuhan? Penilaian Tuhan berkata, ini loh Yohanes Pembaptis jauh lebih besar daripada nabi-nabi yang lalu. Loh, kenapa bisa begitu? Ingin tahu kan?
Ini dia nih, udah makin seru ya. Haleluya. Semua nabi, ini kuncinya, semua nabi sebelum Yohanes hanya bernubuat bahwa Kristus akan datang. Betul nggak? Musa, Elia, Yesaya, semua hamba Tuhan, nabi-nabi yang begitu besar bernubuat bahwa Kristus akan datang. Tetapi Yohanes bersaksi bahwa Kristus sudah datang. Wow. Nabi-nabi hanya mengharapkan Kristus, tetapi Yohanes melihat Kristus dengan mata kepala sendiri. Wow. Ini yang dikatakan bahwa Yesus bilang, ini jauh lebih besar. Musa dan Yesaya, Yeremia, Elia pingin lo melihat mata sendiri Yesus itu seperti apa. Tapi hanya mereka bisa hanya bernubuat akan datang. Kalau mereka bisa memilih, aku mau memilih ganti posisinya Yohanes. Yohanes bisa melihat Tuhan jadi manusia. Itu gak masuk akal. Karena dia begitu mengasihi kita. Amin. Kata-katanya, Jesus love you. Katakan, Jesus love me. Jesus love me. Setiap pagi ada itu kabar baik. Yesus mengasihimu. Orang lain gak mengasihimu, Yesus mengasihimu. Amin. Nah, dia terus lanjut. Matius 11 ayat 11 nya begitu. Namun, ya, kamu simpen nih baik-baik ya, Bapak Ibu. Matius 11 ini. Namun, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Nianya itu Yohanes Pembaptis. Ya, namun saya baca lengkap ya supaya Anda lebih nge. Matius 11. Aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun, ini sambung kalimatnya. Namun, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya, daripada Yohanes. Siapakah yang terkecil itu? Siapa orang terkecil itu? Siapa? Anda dan saya. Anda dan saya. Gak percaya kan? Itu masalahmu. Itu masalahmu. Kok saya bisa lebih besar daripada Yohanes? Bisa lebih besar daripada Musa? Lebih besar daripada Elia? Mana mungkin? Mereka pembuat mujizat yang luar biasa. Saya aja pilek aja harus minum obat, didoain gak sembuh. Baca Alkitab aja bolong-bolong setiap hari. Suruh doa aja jarang-jarang datang. Apalagi doa semalam suntuk. Atau tidak ada doa semalam suntuk Bapak ya? Belum ya? Coba aja. Saya aja gak datang. Doa semalam suntuk beneran, suntuk beneran itu. Ya, kecuali Anda punya urapan Elia, kembali lagi tadi itu. Pingin menjadi pendoa syafaat seperti Elia. Kok kita yang terkecil, lihat kiri kanan. Sudah. Tuh, ngaku kan? Betul. Itu keadaan kita. Makanya Tuhan bilang yang terkecil. Dan namanya terkecil, apalagi? Suram. Hidup cengengesan, gagal melulu. Bener gak? Tetapi ini kabar baik. Kenapa kita bisa dibilang sama Yesus loh ya ini ya, terkecil dalam kerajaan surga tapi lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Ini dia kuncinya. Para nabi bilang Kristus akan datang. Yohanes bilang Kristus sudah datang. Tapi surat Rasul Paulus berkata, kita ada di dalam Kristus. Kristus hidup
dalam aku. Di Galatia 2 ayat 20. Kristus yang adalah hidup kita. Kolose 3 ayat 34. Bagiku hidup adalah Kristus. Filipi 1 ayat 21. Surat Paulus menyebut kita di dalam Kristus itu 216 kali. Ya yang wow. Saya doang yang wow. Kita yang terkecil ini Yohanes nih ya, dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, Yesus berkata dia jauh lebih besar. Kenapa? Dia melihat aku. Mereka cuma membuat Yesus akan datang. Tapi Yohanes melihat sudah datang. Tapi kita yang terkecil, Yesus bukan saja sudah datang, tapi tinggal dalam hidup kita. Wow. Kalau Anda di surga ketemu Musa, Musa akan berkata, kita masih begini lagi. Musa, bagaimana kayak kamu merasakan kalau membelah laut? Kan belah jadi dua. Musa malah nggak tanya begitu, malah dia tanya kita, gimana kalau Yesus tinggal dalam hidup? Wow. Bukan kayak ini kabar baik. Haleluya, Christ in you. Wow, luar biasa. Kembali saya tadi bawa kepada, jamnya belum ya? Saya bawa kepada tadi, kenapa lebih mudah berkata dosamu diampuni dibandingkan bangkit berjalanlah, angkat tilammu. Menurut pemikiran kita lebih gampang bilang dosamu diampuni. Betul kan, kita tadi semua setuju begitu kan? Tetapi kacamatanya Yesus berkata bahwa dosamu diampuni itu tersulit. Beda kan? Kita bilang itu gampang. Bagi Yesus tersulit. Mengapa? Mujizat yang Anda harapkan, dia cuma berkata, hai lumpuh, angkat tilammu dan berjalan. Betul nggak? Wanita pendalam 12 tahun hanya pegang jubah-jubahnya saja, sembuh. Lazarus mati, dia bilang, Lazarus keluar, bangkit. Udah mati 4 hari. Sewaktu Yesus membuat mujizat, dia tidak kehilangan apa-apa. Camkan baik-baik. Sewaktu Yesus membuat mujizat, dia tidak kehilangan apa-apa. Jadi buat Tuhan, buat mujizat dalam hidupmu itu mudah sekali. Mudah. Seperti Thanos, begini Thanos, film Avenger, ya maklum lah ini usia-usianya ya. Makanya ya, maklum nggak apa. Thanos itu siapa sih? Binatang apa nggak tahu. Ya nggak apa-apa ya. Thanos itu dalam film Avenger, film anak-anak. Saya harus nonton karena saya harus bawa anak-anak saya. Anak saya baru kelas 5 gitu. Jadi dia ingin nonton kelas 4 gitu ya. Jadi film-film anak-anak superhero gitu ya. Cuma terus langsung dunia berubah. Yesus juga demikian. Berfirmanlah Allah, jadilah langit dan bumi, jadi. Alam semesta ini jadi. Begitu luar biasa. Dengan hanya perkataan dia. Camkan baik-baik. Ini kabar baiknya. Waktu Yesus berkata, dosamu diampuni. Itu sesuatu bukan kata yang sederhana. Dosamu diampuni. Mujizat dia lakukan, tidak kehilangan apa-apa. Tapi waktu dia berkata dosamu diampuni, dia harus kehilangan segala hal. Wah. Suatu dia katakan, aku ampuni dosamu, itu dia turun dari surga. Dia relakan nyawanya untuk gantikan kita di atas kayu salib. Bisa bayangkan? Hari ini saya bawakan kabar baik Yesusnya, supaya Anda melihat di ayat yang tadi yang terakhir, Markus 2. Yuk kita baca lagi yuk, Markus 2. Markus 2 ayat yang keberapa tadi ya? Markus 2 12 ya. Saya bacakan ya. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat.
Hari ini kabar gembiranya, kabar baiknya adalah wow, yang begini belum pernah kita lihat. Biar hati kita takjub, Tuhan datang ke dalam dunia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dia ini merubah hatimu, bukan cara berpikirmu saja, caranya mengubah hatimu supaya engkau kagum. Apa yang dia perbuat, bukan apa yang engkau perbuat. Apa yang dia perbuat sehingga engkau berkagum-kagum mati di atas kayu salib. Wow, Tuhan kau begitu luar biasa mencintai aku, siapakah aku ini? Mengubah hatimu, itu yang Tuhan mau. Sehingga sewaktu, ini ayat yang terakhir, ayat terakhir. Kita nanti baca sama-sama ya. Buka dulu bersama-sama dengan saya. 2 Petrus 1 ayat 3. 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama ya. 2 Petrus 1 ayat 3. 2-3 ya. Yesus mempunyai kuasa Allah dan apa itu? Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Iya, ini bahasa sehari-harinya. Ini bahasa sehari-harinya. Bahasa sehari-harinya BIMK, ya BIMK. Dia berkata begini, Yesus mempunyai kuasa Allah dan kuasanya telah memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan untuk hidup dan untuk melayani Allah. Yesus telah memanggil kita oleh kemuliaan dan kebaikannya. Yesus ada dalam hidupmu, dia terus memberikan kebaikan-kebaikan yang tak terbatas. Tetapi bukan menurut pemikiran kita. Sekali lagi, ya Bapak Ibu ya. Sehingga Yesus berkata begini, karena apa? Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, memperoleh hidup yang kekal. Amin. Tepuk tangan. Ayat ini berkata, karena begitu besar kasih Allah. Allah bukan punya kasih, tapi Allah adalah kasih. Kalau dia tidak mengasihi Anda, 1 menit aja dia berhenti jadi Allah. Coba, kalau Anda memahami begitu besar kasih Allah, wow. Jadi kasih Allah itu dalam ayat itu bukan sekedar sifat. Kasih kan sifat kan? Tetapi action. Karena begitu besar kasih Allah, actionnya apa? Sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita. Action enggak? Kasihnya Allah itu bertindak. Jadi cuma jangan bilang, wah kasih Allah mana? Dia bertindak sekalipun tangannya Anda tidak lihat hari ini. Dia bertindak. Karena kasih itu adalah action. Coba ibu ini mengasihi anaknya yang tunggal. Mengasihi ya Bu ya? Action gak Bu? Atau aku sayang sama kamu, udah cuma kata-kata itu aja. Benar kamu namanya siapa nama anaknya? Grace. Benar ya? Biasa, Grace. Karena memang satu-satunya susah dapat, ada yang dapat langsung ini kasih karunia. Artinya apa? Pemberian Allah, bukan hasil usahamu. Keselamatan itu firman Tuhan berkata di Filipi 2 ayat 8 dan 9. Bukan jerih payahmu, jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Udah cari kemana-mana dokter mungkin gak ada. Bisa. Itu grace, kasih karunia. Kita tidak layak tapi Tuhan yang layak. Amin. Action. Dia mengasihi, bukan sekedar ngomong, ada action. Iya dong, kalau nggak action nggak pelihara sampai segede begini. Kalau cuma bilang cinta nggak kasih makan ya Bu ya. Mana bisa.
Siapa yang belum kawin di sini? Ada yang belum kawin? Ada yang belum kawin? Kamu belum kawin ya? Belum kawin ya? Iya. Jadi bagi perempuan kalau laki-lakinya bilang engkaulah segala-galanya bagiku, engkaulah harta satu-satunya bagiku. Setelah wanita bling, so sweet. Setelah udah menikah ternyata laki-lakinya nggak punya apa-apa. Kok kamu nggak punya kerjaan, nggak punya tabungan, nggak punya apa? Kan sebelumnya saya bilang, kamu satu-satunya harta bagiku. Engkaulah segala-galanya bagiku. Aku kan gak bohong, tapi waktu di pacaran kamu bilang so sweet. Makan tuh so sweetnya tuh. Ternyata memang benar, memang dia gak punya apa-apa. Engkaulah satu-satunya harta bagiku. Jadi Bapak Ibu, kasih itu ada action. Setelah itu ada tujuannya ayat itu. Supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, mereka memperoleh hidup yang bukan barang siapa percaya dia akan menjadi kaya raya. Enggak ada yang itu Bapak Ibu. Barang siapa percaya tidak binasa, mereka memperoleh hidup yang kekal. Itu tujuannya Tuhan. Jadi ayat ini saya mau gambarkan terakhir ini bahwa ayo percaya kepada Tuhan kabar baik. Bahwa dia adalah Allah yang penuh dengan kasih. Kalau dia Allah yang penuh dengan kasih, action. Apapun masalah pergumulan gampang. Orang yang kita aja nggak sadar bahwa kebutuhan yang terbesar kita pikir sukses, kita pikir kaya, kita pikir sehat. Enggak, Bapak Ibu, bukan itu tujuan utamanya Yesus datang ke dalam dunia. Dia ingin supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Nah, yang terbesar itu apa? Dosa dia selesaikan dulu dengan dia mengorbankan segala sesuatu buat kita. Kalau itu kebutuhan terbesar kita sudah dia selesaikan, masa kebutuhan cere-ceremu ini nggak dia selesaikan? Masa engkau nggak percaya bahwa dia akan memelihara engkau? Amin, Bapak Ibu. Masa engkau nggak percaya bahwa dia akan melindungi engkau? Semua kan akhirnya hebat ini pada lolos dari COVID kan? Bukankah Anda semua dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan? Betul nggak Bapak Ibu? Karena kasihnya itu adalah action. Dia melindungi, dia memelihara, dia mencukupi. Dia ada masalah, ada dalam dunia ini, tetapi dia kasih jalan keluar. Ada tujuannya kan? Tujuannya apa? Biar engkau terkagum-kagum akan dia, sehingga engkau memuliakan dia. Itu tujuannya. Loh, kalau nggak ditolong-tolong, ya udah pasti punya tujuan. Yang penting percaya sama dia bahwa dia itu Tuhan yang baik. Itu loh kabar baik. Makanya pembaharuan budimu itu harus diperbaharui. Dalam arti apa? Iya ya, Tuhan tuh begitu baik. Dari cerita ini Tuhan bikin mujizat itu mah gampang. Kata pastor benar ya, dia tidak kehilangan apa-apa kok buat mujizat. Gampang. Tapi kalau dia mati di atas kayu salib, dengan dia mengampuni dosa kita, dia harus kehilangan semuanya. Kalau itu Anda renungkan baik-baik, Anda hidupi hari-hari ini tenang, damai. Udah, hidupku ada di dalam Tuhan kok. Karena kebutuhan terbesarku aja Tuhan sudah selesaikan. Kalau aku masih diberikan hidup, oke, aku jalani untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga hatiku penuh dengan ucapan syukur, tidak mengeluh apapun kejadian ini. Karena dalam hidup dalam dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Bapak Ibu, apa yang diharapkan? Anda nggak harus kaget kalau banyak bencana terjadi, orang jahat. Nggak usah kaget, dunia jatuh dalam dosa. Yang Anda kaget adalah kalau ada orang berbuat baik kepada Anda. Wow, di dalam dunia yang jatuh kok ada ya orang yang berbuat baik. Itu yang Anda kaget. Tapi kalau bencana di Turki, bencana biasa. Banjir di Solo kemarin hujan, banjir di Solo biasa. Karena dunia sudah jatuh dalam dosa. Amin Bapak Ibu. Semoga firman Tuhan hari ini mengubah cara pandang hidupmu. Bukan saja yang
kebutuhan mendesak Tuhan, ini Tuhan tolong. Kan itu kebutuhan mendesakmu. Tuhan jauh memenuhi kebutuhan terbesarmu. Dosamu yang murni, jadi kamu berani hidup yang kekal. Kalau film ada spoilernya, hidup nanti dia itu tidak ada rasa tangis, tidak ada menderita. Anda hidup selama-lamanya. Apapun Anda menikmati kemuliaan daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu, tepuk tangan dulu buat Yesus yang baik, Yesus Juru Selamat. Haleluya. Terima kasih Bapak di sorga buat kebenaran firman-Mu, merupakan kabar baik Tuhan. Saat kau melakukan mujizat, engkau tidak kehilangan apa-apa. Tapi saat kau mengampuni dosa kami, engkau kehilangan semuanya ya Tuhan. Biarlah firman ini tertanam dalam hidup kami, sehingga kami tidak berkata lagi jika, tapi hati kami penuh dengan ucapan syukur. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Sekalipun kami tidak melihat tangan-Mu bekerja dalam pergumulan hidup kami, tapi satu hal yang kami percaya, rancangan-Mu terbaik dalam hidup kami. Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau sangat sayang kepada kami Tuhan. Engkau apabila kebutuhan terbesar kami yaitu dosa sudah diampuni oleh Engkau, dan Engkau ada di dalam hidup kami Tuhan. Sesuatu hal yang luar biasa yang tidak dapat kami bayangkan. Dan kuasa itu Tuhan, kuasa pencipta, kuasa penentu, kuasa yang mengatur segala sesuatu, itu ada dalam hidup kami Tuhan. Itu ada dalam hidup kami, sehingga kuasa itu akan mengubah dari dalam kami keluar, sehingga nama Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa, sehingga kami tidak terus memandang permasalahan pergumulan kami lagi Tuhan, tapi mata kami tertuju kepada Yesus. Yesus Juru Selamat kami, Yesus Penolong kami, Yesus yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kami, Yesus penghibur kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat di tempat ini Tuhan, apapun yang mereka lakukan berhasil dan beruntung. Dan berkati Bapak Gembala Jerry Tuhan dalam penggembalaan beserta Ibu Gembala di tempat ini, semakin memperluas kerajaan sorga di tempat ini, sehingga kabar baik terus diberitakan, kabar baik terus diberitakan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih buat pelayanannya Pak Robert. Tuhan